kami kan berempat ya dari Indonesia yang ke Brasov. Terus yang dua udah tidur, yang dua oke kita bang jangan sampai tidur ya. Ternyata beneran molor keempat-empatnya. Lo pakai masker? Dia pakai apa dilepas. Yaudah ya, kita bahas apa tadi? Goblok. Assalamualaikum semuanya, hai. Hari ini aku sama Kak Novia. Hari ini kami bakalan ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman yang kayak di luar dari seputar beasiswa gitu, tapi tetap berhubungan dengan pendidikan di Rumania. Kayak misalnya biaya untuk kami berangkat ke Rumania, kan itu kan gak ditanggung sama beasiswa. Terus yang kayak culture shock di sini, terus biaya hidup di sini, terus kayak lingkungan di sininya gimana. Jadi hari ini aku bakalan jawab sama Kak Novia tentang pertanyaan itu. Semoga nanti bisa membantu teman-teman yang mau berangkat ke Rumania. Oke, mungkin yang pertama yang bakalan kita bahas itu adalah tentang keberangkatan untuk ke Rumania. Aku pengen nanya sama Kak Novia, dulu ke Rumania itu habis duit berapa? Karena kita beda kan, jadi aku 1 tahun sebelum Fadel datangnya. Aku tuh di sini datang tahun 2019 akhir, tepatnya bulan Oktober. Terus aku berangkat pakai pesawat Turkish dulu sama teman-teman. Jadi kita transitnya di Turki. Harga tiket pesawatnya kalau aku nggak salah 11,2 juta atau 11,3, tapi sekitaran 11? Segitu. Nah, 11. Karena kita juga dulu tuh kayak ngambil yang paling cepet gitu loh si transitnya kan. Jadi kayak ya biar lebih cepet nyampe Rumania gitu. Iya. Dan itu biaya paling besar sih menurut aku. Biaya-biaya yang lain itu biaya yang kayak perintilan-perintilan pasti banyak. Kayak pastinya kita juga kayak nyiapin buat baju musim dingin kan, karena pas kita nyampe sini itu musim gugur dan suhunya kalau di Brasov itu pas pertama kali aku nyampe sini sekitar 8 derajat, yang mana Oktober ya? Oktober, jadi kayak butuh jaket lah gitu kan yang proper. Terus juga mungkin kalau yang nggak punya koper gede, karena kan kita mau minggat nih, minggat lama kan, merantau. Jadi pasti butuh koper gede. Nah itu aku juga dulu beli koper gede tapi nggak berapa nih ya, lupa lagi, kayak sekitar 600-700. Iya sekitaran segitu sih, sekitaran segitu. Terus yang lain ya kayak perintilan tapi kalau misalnya mungkin ditotalin sekitar 15-20 juta. Tapi itu udah masuk sama kayak uang saku juga. Iya kan, untuk bulan pertama betul, di sini. Iya. Bulan pertama kan kita belum cair uang beasiswanya, jadi kita masih harus pakai uang kita pribadi. Jadi ya itu kita perlu persiapin buat itu juga. Ya kalau misalnya kalian nggak tinggal di Jabodetabek, jadi kalian harus kayak Fadel kan kayak gitu. Tapi karena aku tinggal di Jabodetabek, jadi ya biaya transportasi dari rumahku ke kedutaan besar Rumania di Jakarta tinggal naik KRL kayak gitu sih. Iya. Terus apalagi ya, paling fotokopi kayak gitu-gitu segala macam. Mungkin dokumen buat visa, persiapan buat visa kayak gitu. Mungkin buat visa abis mungkin 2 juta kali ya. Ada 2 juta. Iya 2 juta karena mungkin mahal dulu itu di medical check up. Bukan, aku vaksin. Kalau aku vaksin kamu berapa? 300.000? 300-400. Iya, vaksin polio. Jadi kalau ke Rumania itu harus ada vaksin polio. Nah itu buat visa sih. Terus yang mahal menurut aku malah ini asuransi. Iya asuransi itu sejutaan. 1,3. Iya gitu. Iya kan, 1,3 juta asuransi travel insurance atau medical insurance. Iya itu ketika mau berangkat. Iya, ketika apply student visa itu harganya segitu. Jadi biaya paling besar ya berarti pesawat, dan ketika apply visa itu medical insurance atau travel insurance itu. Kalau aku pribadi sih itu tiket pesawat lebih murah karena aku waktu itu ngambil Garuda dan juga lagi Covid, mungkin karena sepi. Aku dapat waktu itu 9,2 itu Garuda transitnya tapi di Amsterdam. Berapa lama? Enggak lama. Itu benar-benar turun pesawat dari Amsterdam, ganti pesawat itu langsung lari ke pesawat lain, itu kayak cuma 2 jam. Tapi kamu durasinya berapa lama? Jadi perjalanan kalau dari Jakarta Amsterdam itu sekitar 16 jam. Terus Amsterdam ke sini itu 3 jam. Karena jadi muter ya? Muter. Jadi kita ke sini dulu baru balik lagi ke Bukares. Terus jadi total berapa tuh? 19 tambah transit 2 atau 3 jam gitu. Berarti sekitar 20 jam, 22 jam. Kalau dulu aku durasinya lebih pendek, sekitar kan aku dari sini ke Turki 12 jam, terus transit 2 jam. Dari Turki ke sini 1,5 jam, jadi total sekitaran 15 jam, 15 jaman. Terus yang kayak pakaian, yang kayak gitu, kayak jaket, terus bawa makanan Indonesia juga. Aku tuh bawa banyak banget makanan Indonesia.
karena bukan dari Pulau Jawa ya, dari Sumatera, itu kan juga bakal nambah biaya. Aku nggak salah tiket dari Padang itu untuk ke Jakarta itu 1,5 juta 2 juta. Terus nanti pas di Jakarta aku juga nginep lagi, ya itu juga ada nambah biaya. Ya kalian harus juga memperhitungkan serinci-rinci kayak gitu. Jadi ketika kalian tahu berapa jumlahnya, ya kelihatan gitu. Januari iya, deh, aku kalau nyampe nggak sini salah. itu Desember tanggal 2, tapi beasiswa aku turun itu Januari akhir. Atau Februari gitu malah. Februari awal. Iya. Nah, kalau aku dulu lebih cepat turunnya. Aku kan datang ke sini Oktober, aku November pertengahan itu udah dapet uang beasiswa, terus langsung dapetnya double Oktober dan November gitu. Biasanya kenapa kita telat datangnya itu karena pas nyampe di sini kalian tuh harus pergi ke imigrasi untuk bikin surat tanda pengenal kalian yang gitu-gitu, semua dokumennya dikumpulin baru bisa kasih ke kampus baru bisa ngurusin duitnya, harus ke klinik bikin medical lagi di sini, terus itu ya apa namanya, buat resident permit, resident untuk permit memperpanjang masa hidup kalian di sini gitu loh. Jadi pada awal kita di sini itu masih bergantung sama visa yang cuma berlaku 90 hari ya. Iya, Nah, setelah itu baru diperpanjang dengan resident permit. Ntar harus bikin akun bank dalam akun bank Rumania untuk pencairan dana beasiswanya ntar pas nyampe di sini. Jadi makanya itu rada lama. Iya. Tapi untuk kalau misalnya masalah keuangan gitu ya, kan kalau resident permit gratis tuh kita, terus juga visa kita gratis, tapi kayak persiapan yang sebelumnya yang berkas-berkasnya itu ya kita harus kita sendiri gitu, uang kita sendiri, kayak biaya yang tadi kita udah sebutin juga. Ya, kamu total kira-kira berapa? Kalau aku kan tadi 15 sampai 20 lah ya gitu. Aku tuh ingat aku dikasih di dalam rekening tuh 20 juta, tapi pas aku nyampe sini itu masih sisa 7. Jadi aku habis kayak 13 lewat dikit mungkin. Oh, tapi itu udah sama tiket? Udah sama tiket semuanya. Oh, jadi pokoknya ini aku dikasih uang 20, habis 7. Oh, oke, I see. Berarti ya 13, berarti Fadel lebih murah daripada gue. Iya. Kayak iya. Karena dia dari sisi pesawatnya. Dari sisi pesawat Iya, jauh murah. jauh banget, kita beda 2 juta. 3 juta. Ya, makanya kayak ya gitu deh. Yang kedua itu adalah setelah nyampe di sini, itu hari-hari pertama itu gimana perasaan Anda setelah nyampe di sini, yang kayak culture shocknya gimana, kan baru minggu-minggu pertama Eropa gitu, baru merantau. Oke. Bahagia. Bisa akhirnya nyampe juga, tapi dingin. Iya, dingin banget sih. Aku pertama kali nyampe sini 8 derajat. Tapi itu belum dingin banget ya, karena masih autumn, masih musim gugur, jadi belum yang Belum kayak salju ya? Iya, belum salju, tapi udah 8 derajat terus hujan pas itu. Bahkan yang culture shock bukan gue doang, tapi HP gue juga gitu karena kayak kan dingin, mungkin nggak tahu kenapa ya. Ketika udah dingin banget tiba-tiba tuh HP suka kayak Iya, suka error, ya ngedrop atau error tuh kayak susah dipencet lah, nggak ngerespon. HP Asia Iya, di mungkin bawah dia tidak Eropa. diciptakan untuk di sini ya. Iya, terus kayak kata HP gue mungkin kayak gila ini tiba-tiba suhunya kok ngedrop banget, mungkin gitu kali ya. Ya jadi ya ada masalah di situ. Dan itu pas HP gue ngedrop mati, itu gue lagi mesen Uber buat dari stasiun Brasov ke asrama. Wah, jadi kayak bingung gitu kan. Iya, akhirnya belum ngerti bis iya, lagi. rada rempong lah gitu. Untuk masih mobilitas tuh masih yang kayak nerawang gitu. Nah, ya udah, setelah abis itu ternyata di cancel beberapa kali sama Ubernya, karena ya gue juga nggak ngerti mereka di mana, gue juga nggak ngerti gue di mana. In the end kita naik bis. Gue sama Zulfa naik bis sama Kandi juga dulu, naik bis sampai asrama jadinya. Kita nggak naik Uber gitu deh. Kalau gue sih diurusin Novia ya. Jadi yang dari benar-benar dari airport terus dikasih tahu ntar dari airport ambil Uber untuk ke stasiun di Bukares. Dari Bukares sudah dipesenin tiket juga, jadi tinggal liatin tiketnya doang pas sama security-nya. Terus dari Bukares naik kereta tuh sampai Brasov sekitar 2 jam 3 jam. Terus sudah nyampe Brasov dijemput di Gara. Terus diantar naik bis, jadi ya alhamdulillah dia ada senior gitu. Iya, aman. Ya, karena dulu Kak Andi ya lebih senior dari kita juga, tapi kan Kak Andi juga nggak ngerti Brasov gitu, karena iya, Kak karena Andi bukan dari Brasov. tinggalnya di Cluj, jadi ya udah gitu, sama-sama buta sebetulnya. Terus gitu yang paling culture shock sama aku itu adalah di sini jarang banget bangunan pakai lift. Oh iya. Iya, asrama kami itu aku di lantai 4 Indo, berarti lantai 3 di Eropa. Itu benar-benar ngangkat koper 50 kilo itu ngenyeret lewat tangga.
Itu bener-bener pas nyeret pertama kali nyeret itu aku udah nggak mikir lagi, pokoknya diseret aja udah. Mau covernya iya. rusak jadi kayak ya udahlah bodo amat. Karena bener-bener udah perjalanan panjang, udah di ini ya di kereta kami ketiduran. Aku udah ceritakan yang kayak untung aja itu kereta tujuan terakhirnya Brasov. Bayangkan kalau tujuan terakhirnya di Cluj atau di kota lain udah nggak nyampe Brasov. Bener-bener ketidur. Jadi pertama yang tidur cuma temen aku berdua. Terus aku udah janjian, kami kan berempat ya dari Indonesia yang ke Brasov. Terus yang dua udah tidur, yang dua oke, kita bang jangan sampai tidur ya. Ternyata beneran molor keempat-empatnya. Untung security-nya baik hati gitu kan. Udah nyampe Brasov dan untung keretanya berhentinya di Brasov. Kalau misalnya tujuan akhir di Cluj udah bye-bye Brasov gitu. Jadi teman-teman harus jangan sampai ketiduran. Dan ya kayaknya itu masalah tiket juga ya, kayaknya jangan ngambil yang kesorean banget nyampe sininya. Mendingan nyampe Bukares itu malam, tengah malam, terus kalian stay di bandara kayak sampai pagi, terus nyampe sininya siang, daripada kayak aku nyampe Bukares siang, nyampe sininya malam banget. Itu kerasa banget capeknya sih. Iya bener, dilihat jamnya, kalau kayak lebih baik tuh kayak misalnya pagi gitu nyampenya nanti, jadi bisa nyampe di kota yang kalian tuju itu ya siang atau sore. Tapi mungkin kalau gue sih lebih nge-prefernya ke arah lo dateng tuh siang atau gitu sih, biar jangan kayak malam. iya jangan malam. Tapi karena mereka ini udah kontakan sebelumnya ya, lo udah kontakan juga sama pihak asrama, jadi ya ditungguin Iya, gitu. iya itu juga takutnya ntar kalau misalnya tiba-tiba security-nya lagi nggak ada atau administratornya nggak ada gitu kan. Dan nggak ada lagi pas itu. Iya nggak ada, emang nggak ada. Misalnya cuman ada kepala asrama gitu. Dan kan. dia juga nggak ada, lagi nggak ada. Lagi nggak gitu. ada, jadi ditelepon minta kunci kamar gitu. Ya untung aja sih udah ada orang Indonesia di sini, jadi ya ada yang ngasuh lah gitu. Iya. Terus gue juga apa ya? Dulu tuh kayak bener-bener di prepare banget gitu loh. Gue kayak gue gimana nih nyampe di Bukares, gue kemana, jadi kayak udah tertata gitu loh, mau kemana, naik apa, berapa semua harganya, gue nanti mau nuker uang kemana, terus berapa, semuanya tuh udah ke planning gitu. Jadi kita kayak nggak buta banget gitu nyampe negara orang, kayak nggak buta banget lah, seenggaknya udah tahu apa yang mau dilakuin selanjutnya gitu sih. Oh iya masalah duit juga. Ya itu termasuk ke dalam biaya yang pertama tadi. Itu teman-teman juga siapin duit. Aku nggak salah waktu itu bawa 200 euro apa berapa, sekitar 3 juta 4 jutaan dalam bentuk euro. Nggak apa-apa bawa berlebih daripada kurang. Iya. Angkatan gue kan lebih ya? Iya, kita pada bawa banyak lumayan sih. Jadi nggak ada kan penukaran uang dari rupiah ke lei di langsung, Indonesia. Iya. Jadi kita bawanya dolar atau euro. Nah kalau aku dulu bawanya euro. Gue lupa gue dulu bawa berapa, berapa banyaknya. Tapi yang jelas ketika kalian di negara orang, take care of your bag. Kayak lo harus sebenarnya bukan di negara orang aja sih, dimanapun di Indonesia pun sebenarnya kalian kayak harus hati-hati kan sama kayak barang bawaan kalian sendiri gitu loh. Jangan sampai ya kecolongan gitu. Jadi dimanapun pasti ada kejahatan gitu, termasuk dokumen di sini. Penting disatuin semuanya. Betul. Ya aku dulu tuh bawa tas kayak gini misalnya, atau yang lebih gede kayak gini. Jadi kayak semua barang-barang yang penting, udah handphone di sini semua. Ini jangan dilepas-lepas, selalu dibawa karena ini adalah kayak hidup gitu. Jadi kalau ini hilang udah bye gitu. Jadi paspor, tiket, semua visa segala macam. Ntar pas di Bukares juga pas baru nyampe kan ditanyain ya kamu di sini apa student, ntar diminta surat keterangan kita studentnya gitu-gitu. Iya, dokumen itu jangan ditaruh di koper. Jangan ditaruh di koper karena bisa aja koper hilang kan gitu. Iya, terus mungkin lebih baik lagi kalau misalnya semua dokumen itu di-scan, ditaruh di HP gitu. Kita punya yang versi soft copy-nya juga. Jadi kalau misalnya kenapa-napa nih, misal amit-amit hilang gitu tuh si tas segala macam, kita masih ada emang kita tuh punya si dokumen itu gitu kan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kayak produk-produk makanan, terus masalah kulit ketika kalian baru nyampe di sini. Gimana menurut Kakak Nubia? Wah, parah beda banget. Kelembaban ya paling utama sih menurut gue, ya nggak sih? Kelembaban di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan di sini. Nah, jadi ketika di Indonesia itu bagian T-zone muka aku itu tuh berminyak. Sama. Di sini jadinya kering kerontang. Iya, kerontang. Jadi kayak parah. Jadi dari kulit kita yang berminyak terus tiba-tiba kering, jadi si minyaknya itu kesimpan di dalam jadi jerawatan. Bisa, jerawatan banget. Iya. Jadi jangan kaget kalau orang baru nyampe Eropa terus mereka beruntusan, ya itu normal karena ya perubahan suhunya drastis banget. Terus
lotion itu bener-bener kayak bener-bener ya habis mandi itu kayak mandi lotion, semua di lotionin karena bener-bener kering banget. Kalau enggak itu bisa luka-luka sampai Satu luka badan. satu badan semua itu di lotionin. Terus harus pandai-pandai juga nyari lotionnya Iya, karena di sini ada betul. lotion tanning juga. Jadi malah tambah hitam Iya gitu. bener-bener. Niatnya hidrasi Parah gitu kan. sih, karena yang kering tuh bukan cuman muka, bener-bener satu tubuh. Apalagi tangan kalau aku tuh ngerasanya kayak ini tuh udah kayak koreng-koreng. Kalau pakai bahkan. tangan kanan tuh kanan lebih sering kering Iya, daripada yang kiri yang jarang betul, dipakai betul. gitu. Kalau mungkin kayak orang kidal Mungkin tangan kiri kirinya, gitu kan yang bakal lebih kering. Nggak tahu sih, gue ngerasa kanan gue lebih amburadul dibanding kiri Iya, gue gitu. Jadi bener-bener ya kalau misalnya kita giniin kulit aja, itu tuh kayak kulit keringnya tuh Iya benar, terbang. terbang. Saking keringnya. Parah, segitu keringnya sih. Iya, parah sih. Jadi banyak gatel-gatel kalau gue. Iya, jadi gatal-gatal itu bukan karena kalian penyakit kulit, tapi karena kayak kulit keringnya itu pingin lepas gitu, jadi harus dikorek gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh dikorek, harus dikasih lotion Iya, terus. jadi korengan nanti Jadi kalau korengan. dikorek masalahnya. Terus masalah makanan. Ah, Makanan aku ngerasa banget, kayaknya bersyukur banget kita orang Indonesia di mana punya banyak macam makanan dengan cita rasa yang sangat beragam. Karena beneran Eropa itu kayak hampir semua restoran menunya itu doang. iya betul. Di sini tuh menu restoran gitu-gitu doang, kayak paling sup, roti, ayam goreng, ayam spaghetti gitu, pizza, cuman ya itu doang. Kalau di Indonesia kayak banyak pilihan, gado-gado, sate, segala macam tuh bener-bener banyak. Kalau di sini ya gitu-gitu doang, terus rasanya hampir sama. Iya. Kita Kurang nggak bi- garam. Iya, kan? kurang garam. Jadi di sini tuh mungkin orang lebih karena preferensi, jadi ada yang suka pakai garam, ada yang Betul, enggak. betul. Jadi sengaja dibikin nggak pakai garam. Jadi mendingan minta garam ketika Biasanya emang mereka sediain iya kan? disediain. Iya, jadi kami tuh kayak kalau makan itu Mereka di sini tuh kayak lebih memperhatikan kesehatan kalau kata teman iya. gue. Jadi orang sini ya udah kalau misalnya mereka nggak pengen pakai garam ya nggak pakai garam sama sekali. Kalau lo pengen pakai ya lo nambahin sendiri Iya. gitu. Jadi apa ya? Kita yang membuat rasa di makanan kita sendiri, bukan si chefnya gitu. Iya, kan kalau iya. di Indonesia kayak kita terima aja, kita tinggal makan. Kalau di sini mungkin lebih ayo kita racik lagi gitu loh. Iya. Terus yang kayak di sini juga makanan nggak berminyak banget. Kalau Iya. ya kayak misalnya ayam goreng itu benar-benar sampai kering banget. Betul, mereka nggak suka. Pokoknya Nggak mereka di sini orangnya sehat lah gitu, Sehat, memperhatikan sangat memperhatikan kesehatan. Iya. Terus kayak keripik-keripik gitu tuh MSG-nya dikit banget. Nggak ada MSG. Nggak ada MSG kayak itu kayak 0% MSG. Terus kayak mie Iya. instan di sini juga dikit banget gitu MSG-nya. Jadi kelihatan banget sih orang sini sehat-sehat gitu. Ya dari Iya, gaya hidupnya even seperti itu. even yang mereknya Indomie karena itu dibikin sama standar Eropa, mungkin ada aturan untuk penggunaan MSG. Jadi si MSG-nya pun lebih sedikit dibandingkan Indomie yang kita bawa dari Indo. Nggak nendang. Nggak nendang Nggak pokoknya sama sekali. bumbunya. Tapi bagus juga sebenarnya ya. Jadi Iya. kita kayak belajar. Tapi nggak biasa aja lidah Nggak biasa. kita. Jadi ya itu mungkin kalian harus kayak awal-awal di sini juga kemana-mana bawa bon cabe yang gitu-gitu. Tapi ya lama-lama udah Lama-lama udah terbiasa bisa kan. gitu. Terus kalau kalian suka pedas di sini susah banget cari makanan pedas. Even yang kayak cabe, ya ada sih ada cabe gitu, tapi harganya juga lumayan. Terus ya harus dipikirin dari sekarang kayak di Indonesia belajar masak gimana cara menanggulangi rasa pedas gitu loh, kayak cari cara lain kayak nambah lada dan gitu-gitu karena di sini kurang pedas aja menurut aku makanannya. Betul, setuju kalau itu. Kalau di sini ya, kalau misalnya aku jalan keluar lebih sering untuk mencari Chinese food dibandingkan makanan Rumania karena lebih worth it menurut Iya, lebih aku. worth it. Terus lidahnya cocok sama kita. Betul. Ya udah, kita bayar segitu dan enak tuh rasanya kayak puas. Tapi kalau kita bayar segitu tapi kayak Iya, karena gimana? rasanya sama tuh kayak susah ngejudge gitu loh restoran Rumania Iya. yang mana yang bener-bener enak yang enggak, karena rasanya mirip semua. Cuman pelayanannya aja yang beda gitu. Setuju. Oke, kayaknya segitu aja ya ngobrol kita hari Iya. ini. Iya, udah panjang banget, udah mulai bahas dari yang awal berangkat, terus biaya, terus makanan di sini ya. Betul. Dan udah mulai dingin juga Iya, nih dingin rasanya. banget. Jadi semalam itu hujan. Kebetulan kami sekarang lagi di park gitu, kayak taman yang banyak orang jogging-jogging gitu minggu pagi. Tapi ya udah, ayo kita nge-vlog gitu. Terus dingin banget karena Deket ini kali ya di bawah ya, bukit. ini jadi di bawah bukit yang ada tulisan Brasov. Kalau kalian bisa lihat, ntar aku taruh gambarnya. Jadi ya lumayan dingin. Mungkin ini udah mau masuk musim semi ya. Iya, Ya udah betul. kayak penutupan musim dingin gitu. Jadi emang masih rada dingin dikit. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kami bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And see you guys in the next video. Bye bye. Bye.